Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada 'Pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi. Yang terhormat Ibu Wakasek SMPN 3 Sumeneb, yang terhormat Bapak Ibu serta staf Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di acara saya pribadi, aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir di sini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Bapak Ibu, baiklah, untuk acara hari ini ada 5. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat materi, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu, marilah kita buka acara ini dengan pembukaan dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Kepada Ibu Tina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Sumeneb, yang saya hormati Bu Yuni Suryaningsih sebagai CGP Angkatan 10. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dan jam setengah agak siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah, hanya ingin mengantarkan Bu Lilis dalam menyelesaikan tugas-tugas CGP-nya. Semoga sampai acara hari ini selesai dengan sukses. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kegiatan diskusi, saya pasrahkan waktu dan tempat kepada Bu Lilis. Bapak dan Ibu Guru sekalian yang ada di sini pasti akan selalu mendukung semua kegiatan CGP yang akan dilaksanakan Bu Lilis. Sekian untuk sementara Bu Lilis. Monggo saya serahkan waktu dan tempatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wakasih Kurikulum yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu harapkan, terima kasih sebelum saya ucapkan ya, telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada saya selaku CGP. Baik Bapak Ibu, sebelum ke materi kita speaking dulu, oke? Oke.
sini Bapak Fasilitator, Bapak Imam Musta'in, saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 10, Ibu Lili Suryaningsih, dan Bapak Henry Sis Zainullah selaku pengajar praktik saya. Konsep inti pada hari ini ada 7 materi di sini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa juga dikatakan kesepakatan kelas. Keenam, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, kita mulai dari materi yang pertama. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini, yang pertama ini pembelajar berpusat pada guru. Dulu biasanya kita mengajar itu fokusnya pada guru, jadi teacher center. Nah, sekarang sudah pembelajaran berpusat pada murid. Ini yang diharapkan Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara ini mengharap semua guru ini fokusnya kepada murid. Jadi student center. Nah ini, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita di era milenial ini sudah mengenal dengan IT. Jadi kalau bisa anak-anak itu menggunakan yang berbasis IT, seperti menggunakan media pembelajaran itu. Ini yang diharapkan. Jadi sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, dalam proses menuntut itu, maka guru perlu menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan melibatkan semua komponen sekolah, sehingga anak merasa aman dan nyaman belajar di sekolah, dan ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tentunya ini akan tercapai kalau sudah budaya positif ini diterapkan di sekolah. Ini tentunya akan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu akan tercapai. Nah, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Nah, budaya positif di sini bisa diartikan Bapak Ibu, nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang bernilai positif dan berpihak pada murid, agar murid bisa menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi nilai-nilai yang ada, ya, kebiasaan-kebiasaan ini termasuk budaya positif. Apa budaya positif? Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti kebinekaan global, ada gotong royong, kreatif, benar, kritis, beriman dan bertakwa. Ini yang termasuk pelajar Pancasila. Contohnya ini, nah, seperti ini 5S, salam salim, ini termasuk ini ya. Termasuk juga sholat berjamaah. Nah ini, mengaji bersama, ini termasuk salah satu contoh budaya positif. Nah ini,
ini. Jadi pembelajaran itu menyenangkan. Jadi anak-anak itu tidak bosan. Seperti tadi dilakukan speaking dulu biar anak-anak itu fokus. Atau speaking ini banyak macamnya. Bisa dilihat di YouTube banyak. Bisa menggunakan ini. Saya kebetulan waktu itu menggunakan topik materinya itu masalah puisi. Jadi saya itu memperlihatkan atau menonton YouTube dari Bapak Lukman ketika berpuisi di sini. Nah ini kesempatan jelas, keyakinan jelas saya buat seperti ini. Ini termasuk salah satu contoh budaya positif. Nah, coba ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda misalnya A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi kan Bapak Ibu itu membayangkan seolah-olah Bapak Ibu yang memegang sesuatu yang sangat berharga, misalnya cincin atau berlian, ya kan? Nah, sewaktu ada yang tangan B, rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda ini membujuk, menghardi, mengintimidasi, memarahi, menggoda. Bagaimana agar tangan teman lawannya itu bisa terbuka dengan berbagai macam cara. Coba dipraktekkan. Bapak Ibu misalnya Bu Endah memegang sesuatu, Bu Silvi yang membuka tangannya Bu Endah. Coba sekuat tenaga Bu Endah berusaha untuk mempertahankan. Coba. Bisa? Tidak bisa kan? Nah, apa makna dari tersebut? Dari contoh seperti ini. Apa yang terjadi ini? Tentunya yang terjadi seperti ini. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan? Apakah Anda dan B membuka kepalan tangan? Jawabnya apa Bapak Ibu kira-kira? Tidak. Tidak. Ya kan? Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan? Ya, Mas. Ya. Dan dalam kegiatan ini siapa sesungguhnya yang memegang kendali, Bapak Ibu? Yang memegang kendali itu siapa kira-kira? Yang mengepal. Betul sekali. Jadi yang mengepal ini yang memegang kendali. Jadi artinya seperti ini. Kontrol perilaku tergantung pada dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan. Jadi betul katanya Bu Enda. Jadi kita berusaha sekuat tenaga untuk tidak membuka apa yang ada di kepala tangan ini. Karena ini sangat berharga. Jadi kita itu bisa membuka, bisa menutup tergantung kita sendiri. Jadi kita bisa mengontrol tangan kita sendiri. Jadi kontrol ini tergantung pada diri kita. Ini menurut Dr. William Glasser, teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini hanya ilusi ya. Nah, sekarang makna disiplin positif. Apa maknanya? Kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin, ya, disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai
merupakan cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ini disiplin positif. Nah, kita sebagai pendidik ini, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri. Jadi tujuan kita itu mendisiplinkan anak, dimulai dari diri sendiri. Jadi mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal ini bermacam-macam. Yang pertama ada di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Juga ada di IBO Primary Years Program. Nah, salah satunya ini termasuk sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, banyak macamnya ini. Nah, yang ketiga adalah ada 9 pilar. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ada juga kemandirian dan tanggung jawab, ada kejujuran, ada hormat dan santun, dan semacamnya. Termasuk juga petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, ini keterampilan hidup contohnya ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Kira-kira Bapak Ibu ini masuk yang mana? Tentunya insya Allah di sini ada semua. Nilai-nilai kebajikan yang kelima itu the 7 essential virtues, building moral intelligence. Nah, ini ada empati, suara hati, kontrol diri, dan semacamnya. Yang terakhir, proyek nilai-nilai kebajikan. Ini bermacam-macam, terbagi jadi 4. Ada peduli ini banyak macamnya ke bawah ini Bapak Ibu. Ada juga rajin juga banyak macamnya ini. Ada keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, dan semacamnya. Ada juga integritas juga banyak macamnya, kebahagiaan, keadilan, baik hati, ini masuk. Integritas, rasa hormat juga banyak macamnya di sini. Ada tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur. Ya Bapak Ibu ini banyak. Nah, sekarang teori motivasi, ini materi ketiga. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti kira-kira kita ada di kategori yang mana? Nah, 3 motivasi perilaku. Ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita berperilaku kadang untuk menghindari ketidaknyamanan seperti hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh misalnya kita datang ke sekolah ini, kita rajin karena apa? Mau minta imbalan ke Bapak Kepala Sekolah. Ini ada nggak di sini seperti itu? Ada. Yang ketiga, nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, yang kedua ini masuk ke motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi adanya hukuman, adanya penghargaan, ini termasuk dari motivasi ekstrinsik dari luar.
Sedangkan yang dari diri sendiri, nah, motivasi intrinsik. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi kalau ingin dihargai diri sendiri, ya ini masuk kategori yang ini. Kalau bahasa istilah Maduranya adalah ngarkei diri. Ini. Nah, Bapak Ibu tentunya harus bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, dan mana restitusi. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Juga yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Yang ketiga, hukuman bersifat satu arah. Biasanya gurunya ini langsung berarti kan bersifat satu arah. Yang keempat, hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Dan yang terakhir, murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini yang sering kita lakukan dulu. Tapi alhamdulillah sejak kita itu sekolah penggerak, alhamdulillah banyak perubahannya. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Yang kedua, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini kalau konsekuensi. Yang ketiga, bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Yang keempat, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi sifatnya pendek kalau konsekuensi. Yang kelima, diberikan berdasarkan sesuatu data yang umumnya dapat diukur. Kalau restitusi, nah restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini nanti bisa kita lihat di YouTube saya, nanti ada bagaimana cara melaksanakan restitusi ini. Nah, ini hukuman ini termasuk identitas gagal. Sedangkan restitusi ini dan konsekuensi ini termasuk identitas sukses. Jadi kita dikatakan sukses kalau menerapkan konsekuensi dan restitusi. Nah, coba Bapak Ibu kira-kira jawaban Bapak Ibu ini masuk yang mana ya? Yang nomor 1 Bapak Ibu. Restitusi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa masuk hukuman? Apa masuk konsekuensi? Apa masuk restitusi? Pertanyaannya hukuman atau konsekuensi kan? Konsekuensi. Berarti masuk konsekuensi. Nanti ya jawabannya nanti. Jadi nomor 1 Bapak Ibu menjawabnya konsekuensi. Yang kedua, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Masuk apa? Hukuman. Lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi.
Yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena menggunakan pensil lawan. Oke, silakan Bapak Ibu dilihat jawabannya. Kepada murid yang bisa menulis dan membaca catatan dulu, sering memberi penghargaan, baik itu berupa permen, baik memberikan uang, sering. Karena apa? Kalau tidak seperti itu, murid itu tidak tahu cara. Tidak termotivasi. Tidak termotivasi. Tapi ini ternyata, nah ini hanya mengontrol perilaku seseorang yang menghanyutkan. Ini termasuk yang menghanyutkan sebenarnya. Alhamdulillah dengan mengikuti pendidikan guru penggerak saya bisa tahu. Jadi sekarang saya tidak memberikan penghargaan kepada siswa yang bisa menulis dan membaca catatan. Embel-embel, betul. Nah ini pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Nah efektif hanya jangka pendek. Ketergantungan dan hilang motivasi dari dalam. Tidak menyadari apa pentingnya perilaku baik yang dilakukan karena fokusnya hanya penghargaan. Karena terfokus penghargaan itu sudah hilang lagi, bukan dari diri sendiri. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ternyata penghargaan itu tidak efektif, Bapak Ibu. Yang tidak berhasil mendapat penghargaan akan kecewa dan berhenti untuk mencoba. Ini tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan karena merasa tersaingi. Ini tidak bagus. Persaingan itu tidak bagus. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi artinya kita tidak tepat kalau kita memberikan penghargaan tidak tepat. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi ketika ada penghargaan mereka termotivasi, tapi ketika tidak ada penghargaan, itu menurunkan kualitas. Keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Terlihat dengannya itu sudah. Penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum di sini artinya menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Ini Bapak Ibu. Yang terakhir, motivasi dari dalam. Ini yang diharapkan, motivasi dari dalam, intrinsik. Kalau sudah anak-anak memiliki motivasi dari dalam diri sendiri, insya Allah anak tersebut akan sukses. Karena bukan kehendak orang lain, tapi kehendak dirinya sendiri. Nah, apa arti dari restitusi? Restitusi ini diartikan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi pendekatan ya, untuk menciptakan disiplin positif. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Juga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, diharapkan dengan restitusi ini murid tidak berbuat salah. Jadi dengan adanya restitusi ini murid diharapkan tidak berbuat salah. Guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka
Apa ciri-ciri restitusi? Nah, kita lihat di slide ciri-ciri restitusi. Banyak macamnya Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Pada umumnya manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kira-kira apa Bapak Ibu? Makan. Kebutuhan untuk bertahan hidup, makan. Betul. Ini masuk kebutuhan kita sebagai manusia. Coba seandainya manusia tidak makan, pasti akan akhirnya meninggal, sakit dan meninggal. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Jadi kita ini butuh kasih sayang dari salah satu orang. Jadi kita misalnya suami, anak, ini termasuk salah satu kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Kita butuh kebebasan Bapak Ibu. Seperti saat ini itu bebas melakukan pembelajaran kepada murid. Yang keempat, ini adalah kesenangan Bapak Ibu. Kita butuh happy, bersenang-senang seperti tadi SPK, senang kan? Happy. Yang kelima, butuh kekuasaan. Kita juga butuh kekuasaan. Kira-kira Bapak Ibu kalau jadi wali kelas gimana kekuasaan kita kepada siswa? Ya, menggunakan kekuasaan. Yang kelima, keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa dikatakan tadi kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin ada yang bisa Bapak Ibu. Apa bedanya peraturan sama keyakinan atau kesepakatan kelas? Adakah yang bisa Bapak Ibu? Kalau tidak ada, lanjut. Perbedaan mengapa peraturan tidak dipakai tapi menggunakan kata-kata keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nah, ini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini yang dikatakan dengan keyakinan. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan itu dibuat dengan bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi paling tidak 3 sampai 7.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dari waktu ke waktu, kalau sudah tidak sesuai dengan bisa diubah. Disepakati lagi dengan siswanya Bapak Ibu. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi yang negatif diubah menjadi ke positif. Contoh, kalimat negatif ini jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kalimat negatif. Diubah menjadi berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi kalimat keyakinan kelas hendaknya yang positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Nah, seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa keyakinan kelas antara 3 sampai 7. Kira-kira yang bisa diingat sama murid. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas, termasuk guru dan semua warga kelas. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini ternyata saya kaget ketika saya mutasi dari SMP Lenteng ke SMP 3 Sunter. Kaget ketika pas masuk, pas dari wali kelas, kok di tiap-tiap kelas itu ada keyakinan kelas, sedang di kelas saya sendiri tidak ada. Ternyata setelah saya mengikuti guru penggerak, ternyata harus ada, setiap kelasnya ada. Alhamdulillah dengan ikut guru penggerak ini saya mendapatkan ilmu yang banyak sekali, bermanfaat sekali dengan ikutnya di guru penggerak. Contoh pelaksanaan keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu. Ini salah satu contoh. Ini kan datang tepat waktu, saling menghormati. Ini termasuk contoh-contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sopan pada guru ini termasuk, karena anak zaman sekarang rata-rata akhlaknya mulai kurang ya ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu kita hendaknya harus meluruskan. Nah, ini contoh kesepakatan atau keyakinan kelas IPA yang saya buat di kelas 72 seperti ini. Jadi datang tepat waktu, saling menghormati, jujur, menjaga kebersihan kelas, menyimak pelajaran dengan baik. Ini kesepakatan kelas yang ada di kelas saya, kelas 72. Mari kita simak video berikut. Ini posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya,
Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Adakah kira-kira Bapak Ibu yang seperti ini? Kamu deh, Alex Saya apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang itu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat ibu merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan memandang dirinya yang
Ya Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin sering ibu, demi ibu. Bisa? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga nilai waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibunya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan
bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Demikian tadi Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana kira-kira? 5. Alhamdulillah semuanya ada di posisi 5 Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi. Ini contoh pelaksanaan keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu diberikan kertas sticky note untuk mencatat kira-kira apa yang perlu disepakati. Setelah itu ditempelkan, dari suara terbanyak kita buat kesepakatannya. Sehingga yang tadi dihasilkan ada 5 sepertinya. Yang pertama datang tepat waktu, itu salah satu contohnya. Ini ada 5 posisi kontrol yang tadi sebagai penghukum, seperti yang Ibu Bapak lihat di video tadi. Ciri-cirinya biasanya tadi sudah dijelaskan di video tersebut. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini pasti, ini nadanya suara tinggi seperti yang dijelaskan di video tadi ya. Lanjut. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Seperti nada tadi, ada 5 video. Jadi biasanya dengan kata-kata, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Ini membuat rasa bersalah. Posisi sebagai teman, ini biasanya dengan kata-kata, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi tugas orang lain bukan untuk mengatur perilaku seseorang, namun membimbing ke arah yang lebih baik. Nah, ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada yang pertama ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, ada juga menanyakan keyakinan. Nih, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ini dasarnya menstabilkan identitas. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini ciri-ciri dari menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi
Nah, ini tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apa ciri-ciri validasi tindakan yang salah? Biasanya ada kata-kata seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini ciri-cirinya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini bisa dilihat dari ini Bapak Ibu. Ini YouTube saya. Ada di YouTube saya.
ini tadi segitiga restitusi yang saya buat sebagai tugas dari aksi nyata itu. Lanjut lagi Bapak Ibu. Ternyata terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kedatangannya. Marilah langsung kita tutup acara diseminasi aksi nyata modul 134 budaya positif ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba padamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung silakan dulu Siti, Rehan. Gimana kabarnya hari ini? Rehan sama Rizky tahu nggak kenapa ibu memanggil kalian di sini? Tahu. Apa ya? Makan. Ketika saat jam pelajaran kan ya? Menurut kalian makan di dalam kelas ketika jam pelajaran benar atau salah? Salah. Ya, jadi betul ya. Jadi ketika saat pelajaran dimulai, kalian tidak boleh makan. Memang sebenarnya makan itu merupakan kebutuhan manusia. Ibu juga makan, teman-temanmu juga makan. Tapi kita harus tahu kapan dan mana waktu yang tepat untuk makan. Kira-kira makan di kelas pada saat jam pelajaran berlangsung termasuk pembuatan
bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Intinya kalian semua ini belum harapan dari remaja karena tak jelas. Kalau boleh tanya, tanya Rizky tidurnya itu jam berapa? Kalau orang kan tidurnya jam berapa? Masih ingat tidak kelas kita? Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kalian langgar? Yang nomor 11 ya. Dimakan saat pelajaran berlangsung termasuk keyakinan atau kesepakatan kelas yang Ibu di sini tidak akan menghakimi Rizky sama Rehan dan juga tidak akan menyalahkan Rizky juga Rehan. Tapi Lilis mau membantu Rizky sama Rehan mencarikan solusi agar Rizky tidak makan di kelas lagi. Kira-kira hal apa yang harus Rizky dan Rehan perbaiki agar tidak makan di kelas lagi pada saat jam pelajaran? Jadi sebelum berangkat sekolah solusinya kalian sarapan dulu biar tidak telat. Ya, kita makanya di kelas menyebabkan kesepakatan kelas yang solusinya sarapan dulu. Tidur lebih awal biar bangun lebih pagi itu biar tidak terlambat ke sekolah ya kan ya. Mulai kapan kira-kira Rizky sama Rehan tidak mau makan di kelas lagi pada saat jam pelajaran berlangsung? Ayo kapan kira-kira? Mulai besok. Mulai besok ya kan? Besok Rizky dan Rehan bisa atau sanggup tidak makan di kelas? Oke, sekarang kalian bisa kembali ke kelas. Ya, dulu. Oke, kasih sudah mengulangi panggilan ibu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Pratama dari kelas 72. Saya merasa senang sekali karena tidak dihukum oleh wali kelas saya yang pernah menulis. Saya hanya dinasihati agar tidak mengulangi kesalahan saya lagi, yaitu makan di kelas. Saya sangat senang karena tidak dimarahi atau tidak dihukum, yaitu hanya dinasihati. Terima kasih Bu Lilis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk Ini Eva hati pada tahu tidak? Kira-kira dipanggil Bu Lilis ke sini kenapa? Terlambat. Nah di sini tentunya kalian terlambat masuk kelas ada alasannya ya kan? Coba ini tanya ke Tiwi, kenapa Tiwi terlambat sekolah? Kalau Eva, kenapa terlambat? Ketiduran. Memangnya Eva tadi malam tidur jam berapa? Kenapa? Sampai jam setengah 11 apa yang dilakukan?
Main HP juga. Nah, kira-kira yang kalian lakukan itu terlambat datang ke sekolah, benar apa salah? Perbuatan benar apa salah? Nah, Bu Lili sebenarnya tidak ingin menghakimi kalian dan tidak ingin menyalahkan kalian, tapi Bu Lili mau membantu kalian mencarikan solusi agar datangnya ke sekolah dengan baik. Kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Bangun lebih pagi. Eka juga. Iya. Bangun lebih pagi. Datang terlambat ke sekolah ini masuk keyakinan kelas kamu. Nomor 4. Datang masuk ke sekolah terlambat itu termasuk kesukaan bahasa Inggris. Telepon pada Dwi, Eva dan Bebe ada tidak. Tadi solusinya apa? Bangun lebih pagi ya, dan malamnya diusahakan tidak tidur malam-malam, jangan tidur terlalu malam, sehingga akibatnya apa kalau tidur larut malam itu akhirnya bangunnya kesiangan. Mohon kalian meninggalkan hal-hal yang kalian lakukan ya. Kira-kira Dewi, Eva, mulai kapan kira-kira kalian bisa tidur berangkat ke sekolah lebih awal? Mulai kapan kira-kira? Mulai besok siap kalian datang lebih awal ke sekolah? Terima kasih. Mudah-mudahan ibu ini sebenarnya kalian itu datang ke sini karena kalian datang ke sini dengan harapan kalian itu bisa lebih bertanggung jawab, bisa menjadi anak yang lebih pintar dan lebih mandiri. Paham ya? Jadi mulai besok ya, sanggupan ya untuk datang ke awal. Siap? Siap. Terima kasih kalian sudah memenuhi panggilan Bu Lili ya. Terus dulu. Ya, silakan kalian boleh menunjukkan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Hanifah Syakira Pertiwi dari kelas 2. Saya sangat senang karena tidak dimarahi oleh Bu Lili dan tidak dihukum oleh Bu Lili karena saya terlambat masuk kelas. Dan juga saya tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Lili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.